Pendidikan adalah senjata yang paling ampuh yang bisa kita gunakan untuk mengubah dunia. Pendidikan yang baik dapat mengubah siapa saja, tetapi guru yang baik dapat mengubah segalanya. Dengan model pembelajaran project based learning, suasana pembelajaran yang menyenangkan dan berkesan akan menarik minat peserta didik untuk terlibat secara aktif sehingga tujuan pembelajaran dapat dicapai maksimal. Today, who is not present? All present. Oke, Bapak duduknya nak. Sudah rapi, sampah-sampah yang ada di bawah meja kursi. Baik, hari ini kita akan belajar tentang tenaga eksogen dan tenaga endogen. Kita hari ini tentang keragaman alam Indonesia. Tapi sebelum itu, anak-anak Bapak sekalian di sini, masih ingat kan pembelajaran kita minggu lalu? Masih ingat? Iya, belajar tentang apa kita minggu lalu, nak? Mobilitas sosial. Mobilitas sosial, ya. Siapa yang tahu tentang mobilitas sosial? Menurut about mobilitas sosial, social mobility. Mobilitas sosial adalah perpindahan dari suatu kelas sosial ke kelas sosial lainnya, maupun itu ke tingkatan yang lebih tinggi atau tingkatan yang lebih rendah. Bagaimana jawabannya, benar? Benar. Ya, kita harus terlebih dahulu tahu apa tujuan tenaga endo dan tenaga eksogen. Apa itu tenaga endogen? Tenaga endogen berasal dari dalam bumi dan bersifat membangun atau konstruktif. Bersifat membangun dan konstruktif. Bagaimana tenaga endogen dan eksogen membentuk permukaan bumi kita? Bentuk muka bumi, permukaan bumi kita mengalami perubahan sepanjang waktu. Tenaga geologi adalah tenaga alami yang berasal dari dalam dan luar bumi yang bersifat membangun atau merusak. Baik, ya, tepuk tangan dulu untuk sebelum kita masuk materi, Bapak jelaskan dulu sedikit tentang penilaian sikap yang baik. Sampai di sini paham nggak? Paham. Materi kita yaitu tentang yang keragaman alam Indonesia, ya. Nah, ya. Sekarang kita bagi kelompok dulu ya. Ini sudah terbentuk kelompoknya ya. Nah, ya di sini sudah ada LKPD. Silahkan nanti dilihat di sini petunjuk untuk eksperimennya ya. Good morning, everybody. Good morning. Okay, now we're from Group Empowering, and now we're gonna present about our project. Jadi sebelum kita ke penjelasan, kita harus mengetahui apa-apa saja bahan dan alatnya. Yang pertama ada tanah, air, kardus, rumput atau tumbuhan, hiasan seperti hewan-hewanan, rumah-rumahan, atau sarung tangan, lakban, gunting, dan sekop. Sekarang saya akan menjelaskan cara pembuatan kedua kardus ini. Pada kardus pertama, taruh tanah dan padatkan, lalu tambahkan beberapa miniatur rumah agar terlihat seperti perkotaan. Pada kardus yang kedua, tambahkan tanah, baru padatkan, setelah itu tanam beberapa rumput atau pohon, lalu setelah itu tambahkan beberapa mainan hewan agar terlihat seperti hutan. Sekarang kita akan melihat perbedaan kedua tanah berikut saat hujan datang. Pada tanah yang di kardus A,
Ketika hujan datang, tanah sangat mudah longsor karena tidak adanya rumput atau tanaman yang menyangga dan menyimpan air dalam bawah tanah. Dan pada kardus yang kedua, ketika hujan datang, tanah tidak mudah longsor karena banyaknya tumbuhan serta pohon yang menyangga dan menyimpan air dalam tanah. Ya, seperti yang bisa kita lihat di kardus pertama, tanah yang ada itu menjadi basah dan longsor. Sedangkan di kardus kedua tidak terjadi longsor karena adanya akar dari tanaman yang menahan tanah untuk jatuh. That's all about our presentation. Apakah ada yang mau bertanya? Apa saja sih aktivitas manusia yang dapat memperbesar risiko terjadinya tanah longsor? Aktivitas manusia yang dapat menyebabkan tanah longsor yang pertama yang diantaranya yaitu penebangan pohon dan pengundulan lahan. Okay, that's all. Thank you for listening and salam Imagode. Good morning, everyone. So today we're gonna present our discussion about Gunung Meletus. Ada beberapa alat dan bahan yang digunakan untuk membuat miniatur Gunung Meletus. Ini terjadi akibat dari reaksi kimia antara soda kue dan juga cuka yang mengakibatkan keluarnya beberapa gas yang disebut dengan gas karbon dioksida. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih untuk thank you and salam Imagode. Good morning all. Okay, so now we want to presentation about our volcanic eruption. Tenaga endogen bekerja melalui pergerakan lempeng tektonik yang menekankan lapisan-lapisan bumi dan menghasilkan perubahan-perubahan besar pada permukaannya. Tekanan yang kuat dari dalam bumi mendorong magma ke permukaan sehingga terbentuklah gunung berapi. Nah, ketika tekanan dalam gunung sudah mencapai batas tertentu, magma akan keluar dari dalam perut bumi yang kemudian akan menghasilkan lava, uap, dan juga gas. Pada kesempatan kali ini, kami akan melakukan eksperimen letusan Gunung Merapi dengan menggunakan bahan-bahan seperti sabun, baking soda, air, pewarna makanan, dan juga cuka. That's all about our presentation. Jika ada yang bertanya, dipersilahkan. Kenapa sih kalian bilang letusan gunung berapi yang terjadi itu bersifat membangun? Padahal yang bisa kita tahu sendiri, letusan gunung berapi bisa memakan korban jiwa. Terima kasih. Jadi, mengapa letusan gunung berapi ini dikatakan sebagai membangun? Karena dengan adanya letusan gunung berapi ini, pulau-pulau bisa menjadi lebih kecil lagi dan akan membentuk sumber daya alam yang baru. Setelah itu ada contoh yang kita bisa lihat juga seperti Danau Toba. Karena adanya letusan gunung berapi tersebut akan tercipta Danau Toba tersebut yang bisa digunakan sebagai tempat wisata. Tanah-tanah di Indonesia bisa menjadi lebih subur lagi dan bisa digunakan sebagai pertanian. Terima kasih. Kami Komplot Compassion undur diri dan salam Imagode. Baik anak-anak sekalian, bagaimana eksperimen hari ini? Kesimpulan atas pembelajaran kita hari ini. Nah, kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini yaitu bentuk muka bumi dipengaruhi oleh tenaga geologi. Tenaga geologi dibagi atas dua macam. Yang pertama yaitu tenaga endogen dan tenaga eksogen. Tenaga endogen merupakan tenaga yang berasal dari dalam bumi dan bersifat membangun. Contohnya vulkanisme karena dapat membuat tanah menjadi subur dan merupakan peristiwa yang berasal dari dalam bumi.
Ada contoh lain yaitu tektonisme dan gempa bumi. Selanjutnya tenaga eksogen. Tenaga eksogen merupakan tenaga yang berasal dari luar bumi yang bersifat menghancurkan karena dapat mengurangi tanah. Contohnya longsor dan erosi. Sekian dari saya, terima kasih. So today, honestly, I was so excited that we've got to experience this experiment. Karena di sini kita belajar untuk mengetahui bagaimana itu proses letusan gunung berapi tanpa kita harus berada di tempat kejadian. Menurut saya sendiri, eksperimen hari ini benar-benar sangat menyenangkan dan sangat kontekstual bagi kita semua. Terima kasih kepada Sir FL atau Pak Luman Batu karena sudah mengajarkan kami. Sekian dan terima kasih. Ya, nah sekarang Bapak menugaskan anak Bapak semua di sini mengerjakan post test. Sudah semua mengirim evaluasi pembelajarannya dan saya lihat ya hasilnya sangat memuaskan ya, dan rata-rata bisa menjawab pertanyaan yang Bapak buat di LMS ya. Tepuk tangan dulu untuk semua ya. Kita berdoa ya. Friends and teachers, let's pray together in the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. God, thank you for a blessing from the beginning until now. Sampai jumpa minggu depan ya. Semoga hari-harimu menyenangkan. Tuhan memberkati. Salam Imago Dei.